Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Karena teman-teman ngomong katanya suaranya kurang keras miss, suaranya kurang keras miss. Oke, jadi ini sengaja saya mengeras-ngeraskan diri. Miki tak cekeli gitu sampean. Krungu bora arek. Oke, karena wifi-nya belum bisa nyala ya Mbak ya. Ini wifi saya nggak tahu ada apa ini. Jadi cepat-cepat akhirnya pakai paketan ini. Untungnya masih punya paketan data dari Hong Kong ya. Jadi masih bisa bercuap-cuap dengan kalian karena ini emergency. Masih ingat jam segini kemarin saya berteriak-teriak tentang calo. Jadi ternyata hari ini belum sampai 24 jam saya sudah mendapatkan kiriman video dari Pak Benny Ramdhani bahwa orang tersebut sudah meminta maaf. Ini lihat gagahnya kemarin dia nantang, datangi aja. Dia tidak akan menipu. Nah ini. Waalaikumsalam. Bismillah, saya di sini bersama Pak Lurah, Kepala Desa sama Pak Camat dan pada anggota PMI di Lampung Timur. Dengan video ini saya mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat dan BV2MI dan BV3MI dan yang lainnya terkait penyebarluasan informasi soal lowongan pekerjaan di Hong Kong yang ternyata tidak diperbolehkan. Ini murni karena ketidakpahaman saya karena saya menerima informasi dari saudari Yulia di Hong Kong. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi ini dapat informasi dari Hong Kong yang namanya Mbak Yulia. Mbak Yulia, kau dicari-cari Mbak Yulia. Ini piye koncomu menyebarkan informasi lah ini loh. Yang nyonya yang ada di Hong Kong ini nyonya beneran atau nyonya apa ya? Saya tidak ingin mengeluarkan kata-kata hinaan. Nanti saya dimaki-maki. Artinya adalah masih ingat kan dia ngomong seperti apa? Masih ingat kan? Dia menantang saya, datang aja. Kalau memang kamu benar datang aja. Katanya ada job cowok packing gitu, Pak. Job cowok packing kan, masih ingat kan? Bayarnya berapa ya, Pak? Ya, Pak. Iya, tapi kenapa sampai mendatangi anak saya, Pak? Di Lampung itu, Pak. Datangi anak sampai siapa ya? Kamen kemarin datangi siapa? Saya tidak bilang kamu pernah nipu atau enggak. Saya tanya job itu ada atau enggak? Karena saya ingin bilang bahwa job itu tidak ada. Job itu tidak ada. Kalau emang saya itu menipu orang. Bukan, kamu promosi job itu ada atau enggak? Jawab pertanyaan saya. Ya, kalau mau dibuktikan monggo, anaknya mana saya proseskan. Loh. Nanti kalau emang anak itu prosesnya bisa diurus. Mas, tahu enggak TPPO itu apa? Mbak, sampean mau lewat jalur apa saja, kita masing-masing ya. Loh, bukan, sekarang perdagangan manusia ke luar negeri, itu tidak benar loh. Sama dengan PD-nya loh. Saya paham, Mbak. Nggak usah diajarin, saya paham. Wah, sakti banget ya ini orang, sakti. Wah, Lampung sakti. Ini sakti banget sampean. Benar-benar sakti. Jadi mau nyampe di mana? Saya nggak takut, Mbak. Loh, dengan postingan sampean itu sampean nggak menipu. Dengan postingan itu sampean bilang nggak menipu. Saya itu membantu orang, tidak menipu orang, Mbak. Membantu apa, Mas? Kalau memang membantu, kenapa sekarang meminta maaf? Belum kenal saya. Hah? Mengaku. Ini adalah video klarifikasi minta maaf. Saya di sini bersama Pak Lurah, Kepala Desa sama Pak Camat dan ada anggota kawan. Jadi ini jalur undangan katanya, tapi ternyata dia tidak pernah tahu. Dengan sombongnya dia mengatakan bahwa tidak ada masalah. Inilah yang ingin saya sampaikan pada teman-teman. Jadi orang-orang yang ada di Indonesia itu tidak pernah tahu bahwa di Hong Kong itu tidak ada. Dan yang namanya Mbak Yulia, ya tolonglah Mbak, kalau kamu pingin mangan darah orang ya aturan juga lah. Ya, ini masih belum dapat mangsa katanya. Bagaimana dengan yang Malang kemarin yang bisa berangkatkan orang sampai 50? Saya dapat telepon tadi dari Pak Benny Ramdhani.
Dan saya dapat kiriman dari Pak Beni Ramdhani yang diteruskan oleh Pak Sestama. Dan akhirnya saya menghubungi dari BP3MI Lampung. Jadi jangan dianggap guyonan loh. TPPO ini tidak bisa dianggap guyonan loh. Ya, jadi masnya sudah kenal sama saya. Masih ingat orang yang ngirimin orang di waktu di Hong Kong dulu yang mengatakan bahwa Yuni itu setan. Ketangkep kan? Ya memang saya setan buat kalian. Bener nggak? Saya memang setan buat kalian semua. Makanya jangan nantang saya. Kalau urusan TPPO ini urusan negara loh. Negara yang berurusan lah. Jadi sekali lagi hati-hati ya. Apalagi dengan beraninya mendatangi rumah anak saya. Dengan beraninya mendatangi salah satu anak saya. Jadi buat teman-teman ternyata para sindikat itu dengan sengaja ya nantang. Seolah-olah mereka kebal hukum. Tapi enggak kayak gitu kontennya ya. Sekali lagi kalau kalian merasa itu adalah TPPO dan meresahkan, laporkan saja Mbak. Jadi ada account-account, makanya saya berani nantang. Siapapun yang mengatakan bahwa ada job cowok laundry, job cowok packing di Hong Kong. Podcast sama saya deh. 1 jam 20 juta sekarang saya naikin. 20 juta. Kalau memang itu resmi. Podcast sama saya 1 jam 20 juta. Tentang job packing, tentang job laundry. Ayo. Karena informasi ini tidak menyeluruh masyarakat tahu. Jadi ini Nova kemarin tuh menyebarkan dan menginfokan hati-hati. Tapi malah si Nova ini didatengin rumahnya sama si Calo. Dengan gagah beraninya mendatangi si Calo. Ya nggak kayak gitu kali. Ya. Jadi ini nggak guyonan teman-teman. Ini nggak guyonan. Ini benar. TPPO itu diberantas. Tapi kamu di media sosial bahkan nantang saya seperti itu. Ya satset no. Belum 24 jam sudah minta maaf. Kenapa? Ya karena memang jalurnya nggak benar. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya selalu katakan tentang TPPO ini tolong disebarkan, tolong di-sharekan. Daripada nih, ingat calonnya bilang apa? Saya nggak nipu mereka kok. Mereka yang minta tolong sama saya. Jadi kalau mereka saya tipu itu tidak, saya menolong. Intinya adalah menolong. Ya, dengan dalih menolong, menjual orang. Ya, nggak kayak gitu kali. Jadi nggak guyonan ya. Jadi saya bilang nggak guyon. Kalau dia kemarin langsung medot telepon, mungkin saya nggak akan ngejar BP3MI. Masih ingat yang di Malang itu? Saya masih lepaskan dia. Oh iya, Lampung gaspol. Lampung langsung gaspol. Ya. Jadi Lampung itu langsung gaspol. Belum 24 jam sudah kena. Ya memang dicari orangnya. Ya selama ini kita nggak kenal BP3MI Lampung. Ini perkenalan pertama kali kasus yang sangat melucukan karena datang ke Hong Kong dengan undangan. Kawin apa ya undangan? Resepsian apa ya undangan? Ngate kerja undangan, jalur undangan. Mbak Yulia, ngobrol sama saya. Ini calomu wis minta maaf. Hah? Mau ae bengok-bengok kaya macan, saiki kaya kucing kudanan. Sangar. Awal-awalnya buyuh. Seolah-olah tidak tersentuh. Nggak gitu kontennya mas, konteksnya juga nggak gitu. Kamu dengan PD-nya bahwa dengan bosnya Rusia teleponan diperlihatkan apa gue mau. Dada. Jangan macam-macam sama Lampung Timur ya. Satset wonge. Kawan PMI Lampung, terima kasih, I love you. Kawan PMI Lampung, terima kasih. Berkat kalian sebelum 24 jam bisa terlewati. Ya, makanya BP3MI itu, BP2MI itu, BP24MI itu sangat cepat sekali menelusuri.
Sangat cepat sekali menelusuri kalian ada di mana. Apalagi Mas yang kemarin di Ponorogo itu, lah saat saking aku mau bergerak. Karena saya mau bergerak. Ora usah ajudan-ajudanan, aku kira ndek ajudan. Sing kuwasa bareng aku. Lihat saja belum 24 jam. Makanya Mas yang ada di Ponorogo itu nantang saya, datengin saya, apa-apa saya sumpah. Saya bawa ke Surabaya, apa gue. Jadi kalau kalian nantang saya itu tergantung saya mau ngelakoni apa ora. Tak lakoni, tak tirakati, njaluk nek sing kuwasa dadi. Ya. Ini maksudnya apa? Hah? Daripada keciduk kayak gini loh. Bismillah. Ini sing sering orang mengatakan keciduk-keciduk. Pak Lurah, Kepala Desa sama Pak. Akhirnya sama Pak Lurah juga. Ada Pak Lurah, matur nembah nuwun Pak Lurah. PMI Lampung Timur. Dengan video ini saya mengucapkan permintaan permohonan maaf kepada masyarakat dan BP2MI dan BP3MI dan yang lainnya terkait penyebarluasan informasi soal lowongan pekerjaan di Hong Kong yang ternyata tidak diperbolehkan. Ini murni karena ketidakpahaman saya, karena saya menerima informasi dari saudari Yulia di Hong Kong. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya suara cilik engko ae. Makane to, mangane. Kemarin kayak nantang sekali, gagah berani. Jadi saya ingin sampaikan sama teman-teman, hati-hati dengan job cowok. Calonnya aja ngomong. Saya tidak menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Tapi saya membantu. Ingat loh, video yang nantang-nantang saya. Hah? Orang paham jangan keminter jari mbak Satset das-des. Kawan PMI Lampung. Jadi BP3MI ini sudah menyebar kemana-mana. Hati-hati kalian ada dimanapun. Di pelosok desa manapun. Kalau saya mau melaporkan, jadi. Ya. Jadi jangan nantang bahwa ada job packing di Hong Kong. Ada job laundry di Hong Kong dengan gaji 17 juta, 19 juta. Diasmu digiandes gue. Ngarang kalian itu. Ayo podcast sama saya. Baik yang ada di Hong Kong maupun yang ada di Indonesia. 1 jam 20 juta. Jika memang ada job laundry di Hong Kong. Karena laundry di Hong Kong ini ora usah dilebokno koin, dilebokno patadong wis diumbah dhewe. Ora usah gawe wong. Laundry di Hong Kong ini ora usah gawe wong saiki. Laundry di Hong Kong itu cuman pakai patadong tut. Tut, itu langsung klambi kering. Ora usah pakai laundry. Faham? Nggak pernah ke Hong Kong kok cerita tentang Hong Kong. Laundry apa yang mau di laundry? Sekarang itu di Hong Kong tut. Itu mesinnya geling-geling dewe. Ya? Jadi sekali lagi jangan macam-macam. Job laundry, packing. Packing dasi sopo? Ndas babi di sana dijual fresh. Packing apa? Oh negara kecil mau packing apa? Kerja di sawah-sawah sopo? Kerja di kebun-kebunnya sopo? Cuci piring-piringnya siapa? Sing jelas apa kalau mau nipu orang itu? Disikat wae para garangan nemis. Ditantang pokoknya I love you. Udah dibilangi kok di Hongkong nggak ada job cowok. Kalau ada dibilangin itu ngapusi. Makasih ya Nova, kamu mempertaruhkan dirimu demi kebaikan. Karena Nova sampai didatengin ibunya, bapaknya. Jadi Nova perjuanganmu tidak sia-sia, Dok. Ternyata sudah minta maaf sekarang. Ya Nova ya. Jadi ini Nova ini sampai didatengin rumahnya, Mbak. Ya, tidak ada orang yang berani ya. Kalau Mas itu nggak mendatangi Nova, mungkin
BP3MI juga nggak akan datang ya. Jadi nggak akan datang. Ini tergantung dari nantang kesenggol Jangan lupa sponsor itu masih inbox saya katanya suruhan kamu telepon aku gitu. Yang penting jangan sampai diancam-ancam. Jadi Eva masih jam 6 sore itu ditantang. Sponsor itu masih inbox saya katanya suruhan kamu telepon aku. Jadi dia masih nantangin si Nova.